Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan tugas saya. Perkenalkan, saya Yulastri, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Fasilitator adalah Bapak Ahmad Fahri Hutauru. Pengajar praktek saya adalah Ibu Cikita Fatmi Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengat, yang terhormat Ibu PP, pengajar praktik saya, yaitu Ibu Cikita Fatmi Putri. Selamat datang Ibu. Yang terhormat teman-teman sejawat semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang segala indah, dan kita bisa melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin mendiskusikan dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan, yaitu pada kegiatan pendampingan 2 pada sesi yang pertama, yaitu akan dibuka oleh Ibu pengajar praktek kita, yaitu Ibu Cikita Fatmi Putri. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu, kalau saya sambil duduk kira-kira tetap terlihat ya, tetap terlihat badan saya yang di sini. Langsung tertawa Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari ini kita dapat membersamai rekan kita, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Rengat atas nama Ibu Yulastri. Yang terhormat Ibu Helvia MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengat, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat dari Ibu Yulastri yang berkenan hadir untuk membersamai kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Cikita Fatmi Putri atau yang biasa dipanggil Cici. Saya berasal dari Kecamatan Pasir Penyu. Saya bertugas di TK, di Taman Kanak-kanak PAUD Anak Bangsa atau TK Anak Bangsa. Di sini satu hal yang pasti, program guru penggerak ini tidak memandang jenjang pendidikan, tidak memandang usia, tidak memandang masa kerja, tetapi memang memandang kompetensi atau hal apa yang kita miliki. Jadi memang saya secara usia mungkin jauh lebih muda dibanding rekan-rekan CDP saya. Secara pengalaman kerja mungkin juga saya jauh lebih baru atau lebih sedikit. Dan secara jenjang pendidikan juga gitu. Saya mengajarnya anak usia dini yang notabene memang anak-anak gitu ya. Nah, sedangkan alhamdulillah saya membersamai CGP 4 dari jenjang SMA dan 1 dari jenjang SMP. Begitu juga dengan fasilitator kami, beliau adalah dosen dengan prodi sejarah. Artinya di program guru penggerak ini memang kita bergabung dengan tujuan yang sama, bergerak dan menggerakkan, mau dari jenjang apa saja. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan di hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah. Warga sekolah itu dari kepala sekolah, guru, maupun pihak-pihak yang ada di dalam sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Saya bersyukur berada di sini karena saya dibersamai oleh PP Angkatan 5 ya Bu ya. Jadi saya justru banyak belajar dari Bu Helvia hal-hal yang memang bisa didiskusikan. Meskipun dari angkatan per angkatan itu ada perubahan mungkin dari evaluasi ya Bu ya, dari siapa saja yang datang, contohnya pada kegiatan ini, kemudian hal apa saja yang didiskusikan. Jadi tadi saya sempat lihatkan ke Ibu Helvia langkah-langkahnya. Jadi memang hari ini kita akan mendiskusikan visi di sekolah itu yang berpihak kepada murid.
Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi atau yang baru saja saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Bapak Ibu telah diberikan rumusan kalimat rumpang, itu akan menjadi acuan kita nanti untuk melihat visi sekolah kita. Di sini kita tidak akan merubah visi yang sudah ada di sekolah, tapi di sini kita bersama-sama membiasakan untuk berlatih bagaimana membuat visi itu berdasarkan kalimat-kalimat rumpang atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mana di situ memang diutamakan pembelajarannya berpusat kepada murid. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, artinya dari visi yang ada di sekolah dan dari kalimat rumpang nanti yang akan diisi oleh Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah, itu akan kita identifikasi hal mana yang sudah ada di dalam visi kita atau hal mana Bapak Ibu, dalam proses pendidikan guru penggerak ini, Bu Lastri telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik melalui prakarsa perubahan menggunakan Bagja. Nanti mungkin di akhir Bu Lastri juga akan merumuskan visi yang telah dibuat olehnya. Kemudian tentu harapannya visi yang dibuat oleh Bu Lastri karena sudah dipelajari selama hampir 2 bulan ya Bu di program guru penggerak, pembelajarannya harus berpihak kepada murid. Diskusi hari ini memang bagian dari pendampingan individu 2. Artinya ini adalah bagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh Ibu Yulastri. Nah, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini dan juga Ibu Kepala Sekolah, satu hal yang pasti, visi yang ada di sekolah itu tidak akan diganggu-ganggu, tidak akan dirubah dengan adanya kegiatan ini. Hanya saja di sini Bu Lastri sedang seperti simulasi. Ketika beliau nanti menjadi pemimpin pembelajar, beliau bisa mengarahkan rekan sejawatnya bagaimana mendiskusikan membuat visi sekolah. Gitu. Jadi hal itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh Bu Lastri sendiri nantinya ketika beliau menjadi pemimpin sekolah. Nah, artinya ini adalah kelompok kecil ya Bu ya, kelompok kecil ketika nanti suatu saat Bu Lastri akan menjadi pemimpin belajar. Jadi hal yang diutamakan adalah keaktifan Bapak Ibu agar diskusi ini terlaksana dengan baik, dengan hangat, dan dapat tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan sekali lagi meluangkan waktunya untuk membersamai Ibu Lastri. Semoga kegiatan ini menjadi catatan kebaikan kelak kita di akhir dan dapat menjadi amal untuk kita bersama dan bermanfaat untuk sekolah kita khususnya. Baik, itu saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Cici atas arahan dan petunjuknya. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah sambutan atau tambahan kritik, saran dan masukan dan semuanya dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Helvia. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Yulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri diskusi dan komunikasi dari visi dan prakarsa calon guru penggerak kita dalam rangka memberikan dukungan tentang bagaimana seharusnya CGP ini membuat visi, ya utamanya visi pribadi atau visi diri dan nanti bisa jadi mungkin menjadi visi sekolah ya. Walaupun seperti catatan Bu pengajar praktek tadi, visi ini bukan untuk mengganti visi sekolah, tapi bisa jadi bahan rujukan bagi kita jika kita ingin merubah atau merevisi visi sekolah yang ada. Karena visi sekolah itu
sebaiknya maksimal 4 tahun sekali itu diganti ya. Kita mungkin udah belasan tahun ya, itu bisa mungkin jadi dasar untuk kita nanti mengganti visi. Tapi sebelum mengganti visi kita harus samakan persepsi dulu ya, untuk mencapai visi tersebut. Selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Cici, pengajar praktek untuk angkatan 8 dari CGP Bu Yulastri. Terima kasih Ibu telah hadir di sini dan membersamai CGP kami dalam meningkatkan kapasitas dirinya, utamanya dia meningkatkan kapasitas diri tentang pemahaman belajar yang sesungguhnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih kepada hadirin Ibu dan terima kasih juga Bapak Ibu perwakilan guru yang telah hadir di sini untuk mendengarkan atau ikut terlibat di dalam diskusi ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi bekal Bapak Ibu dalam membuat visi diri nanti juga, walaupun Bapak Ibu belum menjadi CGP ya. Jadi untuk bekal diri Bapak Ibu sebelum melangkah ke tingkat yang selanjutnya atau menjadi CGP. Walaupun tidak sempat lagi menjadi CGP, tapi setidaknya Bapak Ibu telah mendapatkan sosialisasi atau ilmu ini untuk memperbaiki atau meningkatkan kapasitas diri. Baiklah Bapak Ibu, visi ini sebenarnya sama dengan mimpi. Visi itu mimpi kita akan seperti apa ya yang kita inginkan di masa depan. Nah, karena visi ini adalah visi untuk murid-murid kita, berarti mimpi kita tentang murid kita di masa depan itu seperti apa yang kita inginkan. Karena kita menginginkannya di masa depan, visi itu untuk masa depan, tentu untuk meraihnya itu perlu komitmen. Perlu komitmen yang tinggi, tidak hanya sekedar slogan atau semboyan yang kita tuliskan. Visi saya ingin murid saya di masa depan itu berkarakter, tapi kita tidak mempunyai kinerja atau tidak mempunyai usaha untuk memperjuangkan atau menjadikan murid kita itu berkarakter. Hanya ucapan saja, hanya slogan saja, itu tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, kita sudah punya visi, punya mimpi, terus kita berusaha sendiri mencapainya, mati-matian, bertungkus lumus, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jatuh bangun sampai 1000 kali jatuh bangun, enggak akan bisa juga kalau hanya kita sendiri saja. Ya, karena visi ini hanya akan tercapai jika kita berkolaborasi, mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan. Nah, salah satu nilai dari seorang guru itu adalah mampu berkolaborasi, dan itu dituntut di pendidikan guru penggerak. Seorang CGP itu harus mampu nilai dirinya berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, karena untuk memberikan pengaruh baik, praktik baik atau memengaruhi kawannya, dia harus mulai dari dirinya dulu ya. Makanya di guru penggerak itu alurnya itu merdeka, mulai dari diri, bagaimana dia menginterpretasi ilmu, pengalaman tentang mendidik secara filosofi KHD itu untuk dirinya, apakah dia telah melakukan hal yang benar dan sebagainya. Seperti yang sebutkan, melihat kepada dirinya pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, apakah sudah benar atau masih ada perbaikan. Nah, itu mulai dari diri. Kemudian dia memahami apa yang dialaminya itu, konsep itu, dengan membaca lagi teori-teori, mendalami lagi teori-teori melalui diskusi-diskusi. Itulah namanya elaborasi konsep. Itu E-nya. Kemudian untuk memperdalam lagi, mengelaborasi lagi, lebih menggali lebih dalam lagi, apa yang terpikir oleh kita, pengalaman kita tuh harus kita diskusikan dengan rekan-rekan. Kalau kita di sekolah kan ada MGMP, mata pelajaran, sesama guru matematika diskusi. Saya kalau mengajarkan ini kayak gini, anak-anak kayaknya kok kurang bisa, padahal saya udah mati-matian rasanya, sudah ini kok nggak bisa. Terus tentu ada, oh ini mungkin harus kayak gini, gua harus kayak gini. Nah, itu kita dengarkan melalui ruang kolaborasi itu, kita menggali
pengalaman rekan-rekan kita, saling berbagi praktik baik untuk referensi bagi diri kita melaksanakan hal yang sama atau mungkin kita modifikasi sehingga kita bisa menerapkan untuk peserta didik kita. Itu R-nya. Kemudian baru didemonstrasikan. Nah, salah satu yang didemonstrasikan atau disimulasikan oleh Bu Yulastri nih hari ini. Setelah dia mempunyai pemahaman, dia mulai dari dirinya, memimpikan anak, mempunyai visi pribadi, ini akan didemonstrasikan, disimulasikan di hadapan Bapak Ibu. Supaya apa yang terpikir itu, apa yang diimpikan itu juga bisa disebarkan, dibagi. Masukan-masukan dari orang lain itu sangat baik untuk memperkaya apa yang terpikirkan oleh kita. Karena apa yang terpikir oleh kita itu tidak selamanya benar. Jadi ada masukan itu jadi memperkaya. Jadi jangan takut dikritik Bapak Ibu. Itu pasti memperkaya. Walaupun kritikan itu pedas, menjatuhkan, tapi di situ kita sadar bahwa sebenarnya apa yang kita perbuat ini belumlah sempurna. Oh, masih ada salahnya. Walaupun caranya dengan kritikan pedas atau menyakitkan, tapi itu menyadarkan kita, itu menjadi cemeti untuk kita untuk lebih baik lagi. Kalau kita ambil positifnya, kita harus mempunyai pola pikir tumbuh, harus positif terus. Kemudian setelah demonstrasi, maka elaborasi pemahaman, didalami lagi, dielaborasi lagi pemahaman kita. Setelah dikritik orang begini begitu, kita kembali lagi ke konsepnya, kita pahami lagi, kita elaborasi lagi. Melalui apa? Melalui diskusi dengan orang-orang atau ahli-ahli. Itulah instruktur nanti yang akan membersamai. Kalau ruang kolaborasi ini ada fasilitator, yang akan memfasilitasi pemahaman kita supaya lebih bagus. Setelah itu baru kita hubungkan, kita koneksikan antara pengalaman kita, antara eksplorasi yang kita buat, kemudian ruang kolaborasi tadi, semua kita koneksikan, kita hubungkan satu sama lain. Itu namanya koneksi antar materi. Baru setelah kita paham, terkoneksi, terhubung, baru kita buat aksi nyata. Interpretasinya adalah implementasi pada pembelajaran yang kita lakukan, utamanya di kelas kita masing-masing. Setelah kita melakukan, kelas lain itu melihat aja dulu, nggak usah kita, ayo lakukan seperti saya ini bagus, belum, nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang setuju dengan apa yang kita buat sepenuhnya, belum tentu, ya. Tapi dengan contoh teladan itu tadi. Nah, hari ini kita akan mendengar visi yang akan dikemukakan oleh Ibu Yulastri. Saya berharap rekan-rekan aktif berdiskusi, karena ini juga menjadi bekal untuk kita nanti membuat visi diri kita masing-masing. Besok mau ngajar kita harus punya visi. Paling tidak visi kita untuk 1 tahun. Saya mengajar matematika atau bahasa Inggris 1 tahun ini, anak yang saya inginkan setelah belajar matematika harus begini di tahun besok. Nah, misalnya itu aja dulu singkat, ya, itulah visi. Nanti kita akan dipandu dan mudah-mudahan diskusi ini berjalan dengan baik. Sekali lagi, Bapak Ibu, semua kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang layak untuk kita bagi dengan teman-teman kita. Ya, tidak ada pengalaman itu yang tidak jadi pelajaran. Seperti semua yang pengalaman itu menjadi guru terbaik. Nah, saatlah sekarang kita punya pengalaman, kenapa nggak kita manfaatkan? Kita bagi. Dengan kita bagi, orang yang benar begini, seharusnya begini. Kamu sudah melakukan ini, tapi ada ininya, nggak apa-apa. Nah, itulah yang akan menyebabkan kita makin kuat, makin kaya. Ini yang saya sebut tadi. Demikian mungkin sedikit dulu arahan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Ibu Yulastri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helia sebagai kepala sekolah kita. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan masalah kalimat rumpang kita. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat rumpang yang sudah saya bagikan, yaitu cita-cita untuk murid. Di sini kita mempunyai cita-cita, mempunyai impian. Impian kita apa sebenarnya kepada
murid-murid kita, peserta didik kita semuanya di SMA Negeri 1 Ternate ini pada khususnya. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya yang bisa membantu kita untuk merumuskan hal tersebut. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid itu seperti apa? Begitu. Jadi dari kalimat ini Bapak Ibu nanti bisa membuat kalimat yang Bapak Ibu inginkan setelah kita satukan atau kita simpulkan, nanti akan menjadi sebuah visi dari kita, bukan visi sekolah begitu, tetapi memang visi dari kita. Nah, dari kumpulan-kumpulan ini nanti bisa saja kita akan mendiskusikannya untuk menjadikan visi sekolah kita bersama. Namun visi sekolah itu memang harus didiskusikan untuk semua pihak, keluarga besar SMA 1 Ternate dan juga pihak-pihak yang terkait. Oke. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya tujuan utama kita adalah mendidik, memberikan contoh, memberikan tauladan, panutan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak itu berkarakter atau mempunyai tujuan yang mempunyai tanggung jawab, jujur, bisa melakukan hal-hal dengan disiplin. Semuanya apa yang kita inginkan terhadap anak-anak kita bisa kita tuangkan melalui kata-kata berikut. Kepada Bapak Ibu dipersilakan, silakan menuliskan ke dalam sticky note, ya. Silakan ke 6-6-nya boleh atau satu saja juga. Nomor 1, oke. Nomor 1 silakan Bapak Ibu. Warnanya hijau, masih ada yang hijau? Bebas juga. Silakan Bapak Ibu. Ini harapan-harapan kita sesuai dengan hati kita. Kita mendidikan murid-murid apa begitu Bapak Ibu? Kehendak kita, kehendak Bapak Ibu. Silakan. Yang hijau ini nomor 1, ya. Nah, Bapak Ibu kita memimpikan murid-murid itu seperti apa begitu. Nah, yang kedua boleh warna yang lain, yaitu kita percaya bahwa murid itu adalah Oke, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Oke Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, silakan. Oke, nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, sudah ya. Yang sudah, silakan Bapak Ibu lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita, keluarga sekolah di sekolah ini yakin untuk Baik Bapak Ibu, satu lagi, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
Silakan. Oke Bapak Ibu, sudah siap semua kan? Ya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kalimat-kalimat rumpang kita, cita-cita apa, kehendak apa yang kita inginkan untuk peserta didik kita. Oke, di sini sudah kita dapatkan dari hasilnya dari Bapak Ibu semuanya. Minta tolong kita kepada salah satu teman kita atau teman sejawat saya untuk membacakan ke depan mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya secara langsung. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Oke, terima kasih. Kita memimpikan murid-murid, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik dan berpikir kritis. Karakter yang baik dan berpikir kritis. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang spesial. Spesial. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter bagi murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti harus diutamakan. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk meningkatkan pendidikan berkarakter bagi murid, menyesuaikan pendidikan murid sesuai dengan zamannya. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki minat, kecerdasan, dan karakter yang berbeda, sehingga perlakuannya juga berbeda. Oke, terima kasih kepada Bapak Widianto yang sudah bersedia untuk membacakan kalimat-kalimat rumpang kita. Kita ingin menginginkan apa sebenarnya murid-murid kita yang ada di SMA Negeri 1 ini. Nah, dari hasil yang sudah dibacakan kepada Pak Widianto, bisa kita simpulkan bersama
Aja. Oh, pembanding. Oke, silakan. Pembandingnya Bu Ratika. Silakan Bu Ratika. Oke. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan hasil di sini. Kita memimpikan murid-murid yang mampu berpikir kritis, berkarakter baik, dan mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan dan kemampuan serta bakat yang terpendam yang perlu kita gali. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sikap adab yang baik harus lebih dahulu diutamakan sebelum ilmu. Kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membimbing anak agar dapat meraih kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, sehingga perlakuan kita terhadap anak juga harus berbeda. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratika. Oke, dari dua penampilan atau dua pendapat yang akan kita inginkan menjadi visi kita. Yang pertama adalah kata kuncinya itu berada di kritis. Kita menginginkan peserta didik itu kritis. Kemudian mereka mempunyai spesial, berbeda-beda bentuk, sehingga kita juga harus memiliki keputusan atau pelayanan kepada peserta didik kita juga dengan cara yang berbeda-beda pula. Nah, yang selanjutnya adalah berkolaboratif, ya. Berkolaborasi, ya, oke. Berkolaborasi berarti peserta didik itu kita inginkan mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya berbudi pekerti yang luhur tertanam kepada peserta didik kita, meningkatkan karakter kepada semua peserta didik kita sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah berbeda-beda. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka dari itu kita juga harus mengikuti atau melayani. Kita memang betul-betul sebagai petaninya, karena peserta didik adalah tanamannya, dan kita yang wajib mempunyai kewajiban untuk melindungi, memberikan pupuk dengan baik, memberikan air yang cukup, asumsi yang cukup, makanan yang cukup, sehingga kita bisa mendampingi peserta didik kita untuk menggapai kesuksesan mereka dengan baik. Begitu. Mungkin kesimpulan dari visi atau dari kalimat-kalimat rumpang tersebut adalah kita menginginkan peserta didik yang berkarakter, mempunyai pemikiran yang kritis, sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, akan menghasilkan sebuah karakter yang baik dalam perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu visi sekolah. Silakan Pak Yogi. Visi sekolah. Nah, ini adalah tujuan kita sebenarnya bersama Bapak Ibu, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang kita impikan di masa yang akan datang. Visi sekolah. Oke. Inilah dia visi sekolah kita, yaitu menjadi lembaga pendidikan
Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah visi dari sekolah kita ini sudah mengarah atau sudah mengacu kepada pendidikan yang sudah zaman sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini? Bagaimana Bapak Ibu? Coba, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya atau silakan. Ada pendapat? Ya, Ibu Lindu. Ya, silakan. Oke. Ini adalah visi sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau yang ada, apakah ada perubahan yang ingin kita rubah atau bagaimana begitu? Sebenarnya memang kita tidak harus merubah sekarang, tetapi apakah ada masukan atau bagaimana seperti itu? Apakah sudah sesuai? Baik, terima kasih Bu. Secara garis besar, menurut pendapat saya, isi sekolah kita saat ini mungkin sudah mulai mengarah seperti apa yang kita harapkan. Mungkin hanya pilihan kata nanti kita sesuaikan dengan yang sesuai dengan zaman ya dan kodrat pelajar murid-murid kita saat ini. Jadi kesimpulannya sebetulnya visi sekolah ini sudah mulai mengarah ke yang kita harapkan, yang kita diskusikan untuk pendapat saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Lindu Mulyani. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ya, begini Bapak Ibu, ini adalah memang sudah menjadi visi kita. Namun kita untuk merubah hal ini itu memerlukan perundingan, memerlukan waktu yang memang betul-betul cukup, yang harus kita pikirkan secara bersama. Kita harus berkumpul untuk keluarga besar kita juga, kepada Bapak, kepada Ibu Kepala Sekolah nanti juga akan mungkin memberikan memberikan usulan atau memberikan tanggapan untuk memperbaiki visi kita untuk yang akan datang. Begitu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Lasri kesempatannya. Jadi kalau kita lihat visi sekolah sesuai dengan kalimat-kalimat umpang yang sudah kita diskusikan, kita lihat di situ sudah ada sih bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Di sana sudah ada berwawasan lingkungan, ya, sudah ada impact berarti sesuai dengan perkembangan zaman, dan ada impact berarti ada religiusnya, udah ada sana. Bersih, maju, sejahtera, berbudaya. Sebenarnya bersih, maju, sejahtera itu sudah sebetulnya jadi satu di dalam wawasan lingkungan tadi sebenarnya kan. Kemudian agamis itu di dalam impact itu sudah ada gitu. Jadi mungkin kita perlu memadatkan saja menjadi sebuah slogan yang mudah diingat, maknanya itu diakui, nilai-nilai kebenarannya oleh semua warga sekolah, dan mudah untuk kita jalankan. Nah itu aja. Dan untuk ini seperti tadi kita harus mendiskusikannya dengan seluruh warga sekolah. Saya yakin ide itu ada dari semuanya. Jadi nanti kita rangkum di sana, mudah-mudahan bisa kita merevisi, ya kan? Merevisi dari kalimat yang udah ada dari visi sekolah kita. Kalau kita lihat itu memang sudah, cuman belum ini saja seperti kata Bu Lindu tadi, pemilihan katanya saja. Dan di situ kan menjadi lembaga pendidikan mungkin bisa kita ganti dengan to the point, nah gitu aja ya, to the point saja mungkin, dan mudah diingat oleh kita semua. Jadi ketika kita ditanya oleh siapapun yang datang, misalnya pejabat atau kepala dinas, apa visi sekolah Ibu, kita langsung ingat. Kalau ini kan susah sedikit mengingatnya. Gitu. Sebenarnya udah ada unsur-unsur P5-nya, profil pelajar Pancasilanya sudah, perlu dikuatkan saja, dan supaya menjadi sebuah slogan yang mudah diingat dan mudah pula untuk kita jalankan. Mungkin itu saja tanggapannya Bu Lasri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helwia selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengkat. Nah, begitu Bapak Ibu, ternyata sebenarnya di dalam itu sudah ada. Namun bahasanya saja mungkin yang perlu akan kita perbaiki atau akan kita lebih dalamkan biar maknanya juga akan
begitu. Biar sesuai dengan keinginan kita bersama yang sepenuhnya atau seutuhnya. Oke, lanjut Bapak Ibu, pada tahap sekarang ini sudah selesai untuk masalah visi sekolah kita. Kita akan lanjutkan kepada visi saya sebagai guru penggerak. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah sekadar visi saya saja, bukan visi sekolah. Itu yang perlu diingat atau kita tak ketahui untuk bersama. Nah, visi saya sebagai guru penggerak itu adalah terwujudnya peserta didik yang berimpact, cerdas, bergotong royong, dan kebindekaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengapa mempunyai visi seperti ini? Saya menginginkan pada dasarnya peserta didik itu untuk selalu bergotong royong. Makna dari bergotong royong adalah berkolaborasi. Bukan hanya bergotong royong membersihkan lingkungan, bukan seperti itu. Tetapi selain membersihkan lingkungan, peduli apapun, bergotong royong adalah berkolaborasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang akan dihadapi demi kesuksesan mereka bersama. Karena pada dasarnya peserta didik itu akan mencapai cita-citanya. Di sekolah bukan untuk menggapai siapa sang juara, siapa pemenangnya, tidak. Tetapi bagaimana peserta didik ini bisa sukses bersama mencapai keinginannya secara bersama-sama. Alangkah baiknya kalau mereka itu selalu berkolaborasi untuk selalu dapat menyelesaikan masalah mereka secara bersama. Semisalnya Bapak Ibu, ada masalah tugas. Nah, apakah mereka boleh berkolaborasi? Tentunya pasti. Mereka harus berkolaborasi. Mereka harus berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Begitu. Bukan dengan cara mencontek, bukan bekerja bersama-sama, tetapi bekerja sama. Maknanya akan berbeda. Nah, kalau masih ada anak kita yang hanya sekedar mencontek, yang hanya sekedar menyalin punya temannya, kita bisa melakukan pendekatan, yaitu dengan cara berkolaborasi. Maka yang memang mempunyai kelebihan itu bisa saling mengisi, yang belum mempunyai kelebihan lebih bisa bertanya dengan baik, sehingga mereka bisa berkolaborasi. Itu keinginan saya. Memang sebenarnya hanya kecil, tetapi saya menginginkan dari hal-hal yang kecil, berkolaborasi dari hal yang kecil akan menjadi sebuah tujuan yang besar. Karena dengan berkolaborasi, insya Allah tujuan kita akan tercapai bersama. Begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid? Karena kita adalah sebuah contoh, sebuah panutan, dan kita memang benar-benar harus mengabdikan diri kita itu memang benar-benar untuk murid. Bukan mereka yang harus mengikuti selera kita, tetapi kita harus bisa mengikuti dan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada murid. Karena mereka mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, mereka mempunyai hal-hal yang berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai pendidik, kita sebagai penuntun juga harus mempunyai bentuk keputusan atau cara, strategi untuk menyelesaikan masalah ini kepada peserta didik kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ini adalah visi dari saya. Kemudian untuk mencapai ini, memang kita harus membuatnya langkah demi langkahnya. Itu ada langkah sesuai dengan bagja. Nah, bagja itu apa? Mungkin bisa sekilas saja saya sampaikan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, ini dia Bapak Ibu, bagja. Apa itu bagja? B. Buat pertanyaan. Apa di situ? Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran kita. Kita itu mau kemana? Begitu. Selanjutnya A. Ambil pembelajaran. Apa itu? Memandu bagaimana pengalaman positif pada diri, kelompok, atau komunitas yang akan dijadikan sebuah pelajaran. G. Gali mimpi. Berupa pemaparan jika prakarsa perubahan telah terwujud. Apa yang akan kita inginkan?
apa yang akan kita impi-impikan, begitu Bapak Ibu. Nah, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian A, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, inilah dia langkah-langkah kita untuk mencapai sebuah visi yang akan kita inginkan untuk peserta didik kita. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Mengat, Ibu Helwia, kemudian Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Cikita Fatmi Putri, kemudian para teman-teman sejawat saya yaitu Bapak Yogi, Pak Windianto, Bu Lindu Mulyandari, Ibu Datihika, kemudian Ibu Esmawati. Sekali lagi terima kasih banyak telah mengikuti atau telah kita bersama berdiskusi untuk memecahkan solusi kita atau mendapatkan sedikit gambaran kita untuk visi kita bersama keesokan harinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini menjadi manfaat yang luar biasa di hari keesokannya, dan semoga Bapak Ibu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama diberikan kesehatan dan semuanya untuk tetap menjadi pendidik, tetap menjadi penuntun, tetap menjadi manajer untuk peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.